Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti dari kampus UBS Sudirman. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu materi ketiga, kelima, dan ketujuh. Yang pertama yaitu materi perkuliahan yang ketiga, yaitu di sini ada segmentasi pasar dan menetapkan posisi. Pengertian segmentasi pasar, segmentasi dalam pemasaran produk adalah pemetaan konsumen yang memiliki karakteristik daya beli kebutuhan yang berbeda-beda di dalam situasi market tertentu. Nah, selain itu, segmentasi pasar menurut Gary Armstrong adalah kegiatan membagi pasar yang luas menjadi terpetak-petak sesuai kebutuhan dan karakteristik konsumen ya. Tujuannya adalah supaya perusahaan bisa melahirkan produk yang memang dibutuhkan oleh mereka, seperti itu. Selain itu di sini ada syarat segmentasi pasar. Yang pertama itu segmentasi harus bisa diukur, yang kedua segmentasi pasar logis dan bisa dijalankan, yang ketiga harus ada target segmentasi yang ingin dicapai, lalu selanjutnya ada pasar lebih heterogen dan target lebih luas ya. Selain ada syarat segmentasi pasar, di sini pun ada manfaat segmentasi pasar, yaitu manfaatnya yang pertama adalah gagasan pemasaran itu lebih jelas ya. Nah, karena sebelum mensuplai barang, perusahaan sudah mengantongi konsumen yang akan membeli produk. Ya, selanjutnya lebih mudah mengatur produk. Nah, dengan adanya segmentasi pasar, bisa dipastikan pengaturan produk menjadi lebih mudah. Nah, karena sasaran dari produk tersebut sudah ada, sehingga pihak perusahaan tinggal memasarkan saja. Nah, selanjutnya menemukan perbandingan antar pasar. Jika menerapkan segmentasi pasar tertentu, pihak perusahaan itu sudah mengantongi karakteristik dengan daya beli, jenis marketing yang disukai, serta kebutuhan pelanggan. Nah, selain itu, di sini pun ada prosedur segmentasi pasar. Yang pertama adalah survey stage, yang kedua itu analysis stage, yang ketiga adalah profiling stage. Nah, di sini pun ada jenis-jenis segmentasi pasar dalam berbisnis. Nah, apa saja? Yang pertama itu segmentasi perilaku, segmentasi psikografis, segmentasi demografis, lalu segmentasi geografis. Nah, selanjutnya ada tingkat segmentasi. Apa saja tingkat segmentasinya? Yaitu yang pertama ada pemasaran segmen. Nah, segmen itu sendiri adalah kelompok besar calon pembeli potensial dalam suatu pasar yang memiliki karakteristik yang homogen. Lalu selanjutnya ada pemasaran relung ya. Relung tersebut adalah kelompok pembeli potensial yang lebih sempit dibandingkan dengan segmen dengan karakteristik yang lebih spesifik atau khusus ya. Lalu selanjutnya ada pemasaran lokal. Nah, pemasaran lokal itu pemasaran yang dilakukan untuk satu wilayah geografis atau demografis tertentu. Nah, selanjutnya selain itu ada pemasaran individual ya. Nah, pemasaran individual itu ada pemasaran segmen tunggal, ada tingkat segmentasi tertinggi, lalu selain ada jenis segmentasi dalam bisnis atau prosedur segmentasi pasar, di sini pun menetapkan pasar sasaran ya. Itu diantaranya harus terlebih dahulu mengevaluasi segmen pasar. Selanjutnya harus memilih segmen pasar. Nah, itu adalah materi perkuliahan yang ketiga. Selanjutnya ada perkuliahan yang kelima, yaitu mengenai strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk itu sendiri adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk. Nah, memperbaiki produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan, menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Nah, selain itu tujuan di sini ada tujuan pengembangan produk adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovasi ya, produk yang dimodifikasi serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain warna, ukuran, kemasan serta merek ya.
Di sini pun ada jenis-jenis pengembangan produk. Nah, yang pertama itu untuk jenisnya memperbaiki yang sudah ada, lalu memperluas lini produk, lalu menambah produk yang ada. Nah, eh, apa menambah produk yang ada itu? Perusahaan dalam hal ini menambah atau memberikan variasi pada produk yang telah ada dan juga memperluas segmen pasar dengan melayani berbagai macam konsumen atau pembeli yang memiliki selera yang berbeda-beda. Nah, selain itu meniru strategi pesaing ya. Yang selanjutnya ada menambah lini produk. Lalu contohnya itu seperti lini extension atau ada di sini ada beberapa dari lini extension itu Citato, contohnya Coca-Cola, lalu Close Up ya. Lalu untuk brand extensionnya itu sendiri itu ada Dove, ada LG, ada Samsung. Lalu jika line extension dan brand extension itu sendiri ada contohnya di sini ada Beng seperti itu. Nah, selain itu pun ada tahapan proses pengembangan produk. Nah, di mana yang pertama itu ada analisis kebutuhan pelanggan. Nah, analisis kepuasan pelanggan menentukan peluang untuk produk dan proses baru. Nah, selanjutnya ada pemunculan gagasan nih. Nah, pencarian macam-macam gagasan yang menjanjikan merupakan titik pangkal ya dalam proses pengembangan produk baru. Selanjutnya ada penyaringan ide dan evaluasi. Nah, produk yang berhasil adalah produk yang memuaskan kriteria manajemen untuk berhasil komersial. Selanjutnya ada analisis bisnis, ada pengembangan strategi pemasaran, lalu ada pengembangan produk. Nah, selain tahapan proses pengembangan, di sini pun ada yang namanya faktor pendukung pengembangan produk. Nah, apa saja? Yang pertama itu perkembangan teknologi, yang kedua itu perubahan selera konsumen, lalu ada persaingan. Nah, selanjutnya adanya kapasitas produk berlebihan, lalu selanjutnya ada siklus hidup dan siklus hidup produk yang pendek, lalu adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Lah, seperti itu. Di sini selain ada faktor pendukung pengembangan produk pun ada faktor penghambat pengembangan produk. Nah, yang pertama apa saja nih untuk faktor penghambatnya pengembangan produk ya? Satu, kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu. Nah, yang kedua, ada pasar yang terbagi-bagi karena persaingannya yang ketat. Nah, selanjutnya ada kendala sosial dan pemerintah. Selanjutnya mahalnya proses pengembangan produk baru. Itu faktor-faktor yang menghambat pengembangan produk. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis promosi ya. Sebelumnya ini materi yang ketujuh yang saya akan jelaskan adalah promosi dan komunikasi pemasaran. Yaitu apa itu promosi? Nah, saya akan jelaskan sedikit. Promosi itu sendiri adalah upaya memasarkan produk dengan cara komunikasi persuasif ya, sehingga calon konsumen itu lebih tertarik membeli produk Anda dibanding produk kompetitor seperti itu. Jadi tujuan utama dari promosi itu sendiri banyak halnya. Yang pertama itu untuk meningkatkan penjualan ya. Itu sasaran yang paling penting. Nah, namun tentu saja harus dilalui dengan pengenalan produk ke masyarakat ya terlebih dahulu. Tidak hanya itu, promosi harus fokus pada upaya menciptakan ketertarikan masyarakat menggunakan produk yang Anda tawarkan seperti itu. Nah, cara yang dilakukan bisa beragam ya, beraneka ragam seperti promosi beriklan atau misalkan menggunakan influencer atau menggelar suatu event dan lain-lain. Itu adalah suatu cara untuk menarik pelanggan seperti itu agar produknya bisa dikenal oleh masyarakat itu sendiri seperti itu. Nah di situ selain promosi itu sendiri, di sini ada manfaat promosi loh bagi bisnis online Anda. Nah, yang pertama itu mampu menarik perhatian pasar dengan cepat. Nah, manfaatnya. Nah, yang kedua yaitu promosi untuk menjaga loyalitas konsumen, lalu membantu meningkatkan brand awareness, lalu meningkatkan potensi penjualan produk ya. Nah,
selain manfaatnya, di sini pun ada cara promosi paling efektif di era 4.0 apa saja. Yang pertama itu memberikan diskon atau potongan harga ya, agar menarik seperti itu. Yang kedua itu membebaskan biaya kirim barang, yaitu free ongkir seperti itu. Nah, yang ketiga itu menawarkan cashback. Nah, cashback adalah pengembangan sejumlah uang setelah konsumen melakukan pembelian seperti itu. Lalu ada mengadakan flash sale. Nah, yang selanjutnya ada buy one get one. Nah, lalu selanjutnya ada memberikan gift. Nah, promosi dengan memberikan gift sering menggandeng produk yang berbeda sebagai hadiah seperti itu. Terkadang si konsumen itu ketika ada promo yang buy one get one atau uh, hadiahnya itu sebuah gift ya sepertinya kebanyakan dari konsumen itu tertarik seperti itu. Nah, di sini pun ada pengumpulan poin reward ya. Nah, poin reward adalah salah satu contoh promosi melalui customer loyalty program. Nah, artinya si konsumen yang loyal ini menggunakan produk kita ya, berhak mendapatkan penawaran khusus seperti itu. Nah, di sini pun ada jenis-jenis promosi ya. Yang pertama itu advertising, yaitu presentasi non pribadi dan promosi berbayar yang memiliki sponsor seperti itu. Lalu ada personal selling. Personal selling itu apa? Nah, personal selling itu sendiri adalah promosi yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih akrab dan terpercaya. Lalu ada sales promosi, ada public relation, ada direct marketing. Direct marketing itu sendiri ada pemasaran secara langsung. Lalu ada media promosi untuk bisnis online, yaitu bisa melalui blog, ada media sosial, YouTube, email. Nah, sekian dari saya penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.